Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara ibu masuk tidak ya? Masuk, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar, suaranya kecil sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan. Di sini kita sudah melewatkan setengah bulan Ramadan ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah yang baik untuk kita, dan di waktu yang akan datang kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sisa-sisa Ramadan ini gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kenapa nggak ada banyak? Gunakan waktu sebaik mungkin, walaupun memang terasa berat, tapi apapun yang kita lakukan, bila itu hal yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian sebelum kita mulai dan menunggu teman-teman yang lain, beberapa waktu ini memang begitu banyak pemberitaan dan hal-hal yang terjadi di negara kita, mulai dari kabar bahagia maupun kabar duka. Angkatan laut kita mengalami musibah dan menjadi musibah dan duka kita semua, duka negara, bahwa apa yang mereka lakukan, tugas yang mereka kerjakan, tugas mulia tentunya ternyata berujung kepada sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kita harus selalu mengawali setiap aktivitas itu dengan berdoa dan mendoakan orang-orang yang kita cintai. Sudah masuk 45 orang. Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan ancaman. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi, mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau mungkin kalian mau berbagi, silakan. Pertanyaan apa saja boleh, asal jangan tanya jodoh. Mana tuh? Iya. Silakan, boleh, ada yang mau bertanya. Kalau tidak, dilanjut saja ya. Siap ya? Jawab dong. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ibu akan tayangkan modulnya sama dengan yang ada di buku paket kalian. Jadi kalian bisa buka buku paketnya. Kita akan tetap melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai
ancaman. Berkenaan dengan ancaman, mungkin yang berteman di WA dengan Ibu beberapa waktu yang lalu, Ibu pernah update sebuah berita berkenaan dengan sesuatu yang bisa jadi ancaman bagi kita, atau bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk yang sangat memungkinkan bahwa itu adalah ancaman. Atau mungkin ada yang sudah baca beritanya. Masih berkenaan dengan kapal. Ada yang baca beritanya? Atau ada yang sepintas tahu atau ingat? Jadi kapal milik negara tetangga yaitu Perancis memiliki sebuah misi, dan itu misinya sudah berjalan 7 bulan. Misinya sudah berjalan 7 bulan, yaitu mengarungi lautan, terutama Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Selatan ini kepemilikannya banyak diklaim oleh negara-negara besar, karena memang Laut Cina Selatan ini memiliki begitu banyak potensi-potensi alam, gitu ya. Jadi ternyata tanpa diketahui oleh militer kita, tanpa diketahui oleh pemerintah kita, kapal Prancis ini berhasil memasuki wilayah perairan Indonesia. Tentunya secara diam-diam ya, di misi rahasia. Itu baru disampaikan ketika mereka berhasil melewati kawasan kita, dan itu disampaikan secara resmi. Ya, bayangkan, kita pernah mempelajari bahwa setiap negara itu kan tidak boleh melewati batas ketatanegaraan wilayah negara lain ya. Di kelas 10 juga mungkin masih ingat bahwa yang namanya ketika seseorang atau sekelompok orang atau bahkan pemerintah dan negara ketika melewati batas negara lain, ini termasuk ke dalam kategori pelanggaran wilayah. Jadi itu merupakan tindakan kriminal seperti itu. Nah, ternyata baru-baru ini wilayah kita wilayah perairan khususnya berhasil dimasuki oleh kapal asing, dan dengan misi-misi tertentu khususnya. Ini menjadi peringatan untuk kita semua, baik untuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, baik untuk Presiden, atau bahkan kita sebagai masyarakat atau individu, bahwa ternyata wilayah kita ini mudah sekali dilewati atau dimasuki atau dibobol oleh negara lain. Kalau kalian ingat juga, dulu di kelas 10 begitu banyak contoh ancaman, dan ada dua jenis ancaman atau dua tipe ancaman. Yang pertama adalah ancaman militer, masih ingat ya? Ada ancaman militer, ada juga ancaman non-militer, seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu yang kita bahas adalah ancaman. Sudah muncul belum ininya? Apa namanya? Modulnya? Hah? Sudah, Bu. Belum. Udah ya. Kemarin baru sebatas ancaman di bidang politik ya. Jadi begitu banyak contoh ancaman militer itu yang erat kaitannya dengan senjata, pokoknya yang sifatnya fisik atau menggunakan senjata atau peperangan. Nah, kalau ini yang akan kita bahas adalah ancaman yang bersifat non fisik atau tidak melalui kekerasan, tapi sama-sama berbahaya. Disingkat dengan ancaman di bidang IPOLEX Sosbud Hankam, atau ancaman di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kalau ancaman di bidang ideologi jelas ya, ancaman berupa masuknya ideologi dari negara lain, dan kita harus tahu bahwa ideologi yang hanya diyakini, yang hanya berlaku di Indonesia adalah ideologi Pancasila ya, tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh seorang pun
atau pihak manapun, negara manapun, kelompok manapun ini merubah atau berupaya untuk mengganti Pancasila seperti itu. Ada ideologi komunis, ideologi liberalis itu berupaya mengganti, dan itu menjadi salah satu ancaman bagi Indonesia seperti itu. Lalu berlanjut kita kepada ancaman berikutnya, yaitu ancaman di bidang politik. Buku paketnya coba dibuka, sudah ketemu belum? Semuanya buku paketnya dibuka. Ancaman di bidang politik, ini baru 67 ya yang hadir. Kalau misalkan daring jam 8, terlalu pagi tidak? Kalaupun terlalu pagi, ya memang gimana lagi sih ya. Tapi insya Allah ini tidak hanya beberapa kali pertemuan saja. Sebentar. Mohon maaf. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini juga sama, sumbernya bisa berasal dari dalam negeri, juga bisa bersumber dari luar negeri. Nah, berupa ancaman yang seperti apa di bidang politik ini? Nah, tentunya ini bisa dilakukan oleh suatu negara yang tujuannya adalah untuk melakukan tekanan politik terhadap negara lain. Karena kita berbicara Indonesia, maka melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Atau mudahnya supaya membuat kacau. Nah, itu ya. Nah, membuat kacau situasi, kondisi, dan tentunya bisa jadi ini juga akan membahayakan. Apa saja contoh dari ancaman di bidang politik? Ini garis bawahi ya, kalian di buku paket dengan menggunakan pensil atau bisa ditandai. Nah, ada intimidasi, provokasi, blokade politik, kemudian, nah ini ya, merupakan bentuk ancaman non-militer di bidang atau berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak lain untuk menekan negara lain. Siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang bisa kasih pendapat apa itu intimidasi, provokasi, atau blokade? Yang lain kameranya mana? Tidak diaktifkan ya, hanya Nur Sofa yang muncul. Yang lain belum pada mandi ya. Biasanya banyak yang aktif kameranya mereka itu. Oke, Ibu jelaskan. Jadi intimidasi, perhatikan, dengarkan. Intimidasi itu suatu perbuatan yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman atau dengan melakukan tekanan-tekanan, itu ya, intimidasi. Nah, kalau provokasi itu upaya untuk menghasut, ya. Provokasi itu upaya untuk menghasut seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Lalu bagaimana dengan blokade politik? Blokade politik itu adalah, jadi kalau istilah kata blokade itu penutupan. Penutupan, bagaimana dengan konsep blokade politik? Jadi blokade politik adalah konsep di mana sekelompok orang atau misalkan dalam ini bisa negara lain itu berupaya untuk menghancurkan politik lawan dengan melakukan aksi
bersifat internasional gitu ya. Jadi karena kebijakan bersifat internasional itu kan pasti disetujui oleh semua pihak atau negara yang melakukan kesepakatan. Nah, ada konsep blokade politik, nah itu ya. Jadi upaya dari sekelompok orang atau negara lain terhadap tentunya negara yang dituju dengan tujuan adalah untuk memperkeruh perpolitikan di negara tersebut. Nah, kemudian ya sebentar ya. Sebentar ini gimana nih? Banyak cantik-cantik. Juga diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia dan memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Jadi kembali lagi yang namanya ancaman itu siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya ancaman? Itu bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, bukan hanya tanggung jawab TNI, itu tentara. iya betul, tentara. Bukan hanya tanggung jawab TNI, polisi, pemerintah atau presiden, melainkan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi dari unsur yang terkecil sampai unsur yang paling tinggi yaitu pemerintah, ya. Dan kalian harus tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang luar biasa sebetulnya. Andai kata negara Indonesia ini bisa berkembang dan maju, itu menjadi negara yang cukup diperhitungkan di kacamata atau di dunia internasional. Karena negara lain tahu bahwa Indonesia sangat berpotensi, banyak sekali negara-negara lain melakukan konspirasi atau berupaya untuk menghambat agar Indonesia ini maju. Nah, ini juga yang harus kalian sadari betul gitu. Dari segi jumlah penduduk Indonesia banyak. Andai kata dari jumlah penduduk yang banyak ini dioptimalkan, ini menjadi akan sangat luar biasa seperti itu. Negara lain tahu bahwa ini jangan sampai nih negara Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang berupaya untuk menghancurkan Indonesia. Tidak lagi dengan menggunakan peperangan. Atau tidak lagi seperti dulu zaman penjajahan yang jelas-jelas siapa musuhnya, kemudian tindakannya juga jelas. Gitu. Itu tidak akan efektif lagi kalau Indonesia dilakukan upaya seperti itu. Bentuk ancamannya misalkan dengan peperangan, dengan menyatakan perang. Ya, jadi caranya dengan cara lain yaitu ya ini tadi melalui IPOLEK, SOSPUD, HANKAM, dan yang paling utama adalah biasanya sasarannya melalui sosial budaya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian ini juga ada di buku paket, bisa digaris bawahi. Nah, ancaman berdimensi politik yang sumbernya dari dalam negeri. Nah, ini juga berita duka kembali hadir di tengah-tengah kita bahwa salah satu pahlawan kita, seorang komandan TNI, gugur saat melaksanakan tugas mulianya, yaitu menjadi korban aksi penembakan sekelompok orang, para pemberontak atau merupakan gerakan separatis yang ada di Papua sana ya. Dengarkan beritanya ya. Jadi kalau misalkan dari dalam negeri, salah satu contoh ancaman berdimensi politik adalah berupaya ini nih, penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Susu nanti ya. Nah, itu. Contohnya adalah pengerahan kekuatan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh kira-kira? Pernah tidak atau di masa yang seperti apa atau waktu kapan terjadi upaya pengerahan massa untuk menumbangkan atau untuk menjatuhkan atau untuk melengsarkan suatu pemerintahan? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Banyak sebetulnya. Di Indonesia ya.
Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Walaupun kalian belum lahir pada saat itu, di tahun 98 ada peristiwa apa? Yang sampai saat ini terus dikenang, kemudian salah satu peristiwa yang luar biasa dan dampaknya juga luar biasa terhadap pemerintahan, terhadap konstitusi kita. Ayo, tahun 98. Pada saat itu terjadi pengerahan massa besar-besaran untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Apa mau bikin? Boleh, Iya, Bu. boleh. Boleh, Bu. Yang ini. Mas Alia minta bikin susu dulu, jadi boleh Ibu izin sekitar 5 menit? Boleh, Bu. Iya, boleh, Bu. Boleh ya. Terima kasih. Nanti Ibu kembali lagi. Mohon maaf. Di ini dulu ya, kameranya dimatikan dulu. Memang oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi ya. Terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa nanti bahwa kita pernah mengalami begitu banyak peristiwa yang berkenaan dengan penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Contoh di tahun 98 dari semua kalangan dan elemen masyarakat, baik itu masyarakat umum, akademisi, pelajar, aktivis, semua bergabung dengan tujuan yang sama, dengan keinginan yang sama, dan keinginan yang sama, yaitu berupaya untuk melengsarkan siapa? Tahun 98. Soeharto, Bu. Presiden, betul, Presiden Presiden Soeharto. Soeharto.
kenapa kira-kira Presiden Soeharto ingin dilengserkan? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Menurut kalian, kenapa Presiden Soeharto ingin ditumbangkan, ingin dilengserkan? Yang pertama, kalau dilihat dari masa jabatannya, Presiden Soeharto ini merupakan presiden dengan masa jabatan terlama, betul tidak? Betul ya? Betul. Betul. Iya, Bu. Jadi Presiden Soeharto itu presiden sepanjang masa. Kenapa? Karena 32 tahun beliau menjabat sebagai seorang presiden. Bayangkan, mulai dari seseorang itu baru lahir sampai usianya 32, presidennya tetap sama. Lalu pertanyaan berikutnya muncul, ada pemilu tidak? Ada pemilu tidak? Ada. Iya, betul. Ada pemilu. Hanya pemilu tersebut seolah-olah hanya formalitas saja. Jadi ada pemilu hanya seolah-olah formalitas, karena lagi-lagi yang menang adalah Partai Kuning Pohon Beringin. Selain itu, mengapa ada aksi pengerahan massa untuk menumbangkan Presiden Soeharto? Karena di dalam masa pemerintahannya atau masa jabatannya, Presiden Soeharto banyak sekali melakukan tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai macam perusahaan milik negara, nah itu tuh dipegang atau dikuasai oleh keluarga cendana saja atau keluarga dari Soeharto. Jadi anak cucunya semua diberikan aset dan diberikan jabatan yang tinggi dalam perusahaan. Kemudian apalagi? Selain di masa pemerintahan Soeharto, sebetulnya upaya aksi pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan itu hampir di setiap rezim atau hampir di setiap presiden ini selalu ada orang yang melakukan pengerahan massa atau demonstrasi ya. Nah, itu mudahnya ya, pengerahan massa atau demonstrasi untuk menumbangkan suatu pemerintahan. Baik pada saat itu adalah presidennya almarhum Gus Dur, Megawati, SBY, bahkan sampai pada saat ini Presiden Jokowi. Sebetulnya boleh tidak berdemonstrasi itu? Demonstrasi boleh tidak? Boleh tidak kalau kita menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat? Boleh. Boleh ya. Jadi di pasal 28, kalau kalian lihat, di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di sana dijamin bahwa tiap-tiap orang itu berhak berserikat, berpendapat, dan berkumpul, baik secara lisan maupun tulisan, tentunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi demonstrasi sebetulnya bagian dari cara untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun dalam melakukan aksi demonstrasi sebetulnya harus ada hal-hal atau prosedur yang dipatuhi seperti itu. Hanya memang kalau sudah melakukan aksi itu kadang suka kelewat batas kalau sudah sampai pada aksi atau sudah di jalanan itu sangat berbeda gitu. Ditambah lagi ketika masuk provokator berupaya untuk memprovokasi jalannya aksi demonstrasi. Tuh. Kemudian ada lagi ancaman separatisme. Tadi Bu sudah sampaikan, ada ancaman berupa separatisme. Ini datangnya dari dalam negeri. Apa sih bentuk dan ancaman separatisme itu? Ancaman separatisme adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini berupaya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Jadi pengen merdeka sendiri.
Apa contoh dari gerakan separatisme ini? Yang pertama, kalau kalian ingat, ada GAM. GAM. GAM, singkatan dari apa GAM itu? Gerakan Aceh Merdeka. Aceh Merdeka, betul. Jadi sekelompok orang di Aceh ini menginginkan adanya kemerdekaan bagi wilayahnya sendiri atau ingin terpisah dari NKRI, seperti itu. Lalu ada OPM yang sekarang berganti nama ya, dengan kelompok bersenjata di Papua. OPM tujuannya masih tetap sama, yaitu Organisasi Papua Merdeka, berkeinginan untuk mendapatkan kemerdekaan atau memisahkan diri dari NKRI. Lalu ada RMS, Republik Maluku Selatan. Kalau dulu juga ada yang namanya DITII, seperti itu ya. Boleh tidak sih kalau kita ingin mendirikan negara di dalam negara? Atau boleh tidak kalau kita ingin merdeka? Contoh misalkan warga Cirebon ingin membentuk negara Cirebon. Tidak boleh ya. Main bareng. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita merupakan negara kesatuan. Walaupun kita terpisah-pisah jauh, tapi tidak diperkenankan untuk membentuk suatu negara di dalam negara. Dan itu pasti merupakan bentuk ancaman. Nah, jadi itu ya contoh ancaman politik baik dari dalam maupun dari luar. Tujuannya adalah memperkeruh pemerintahan atau memperkeruh situasi politik yang tentunya nanti pada akhirnya adalah ini. Semua ancaman di bidang apapun tujuan utamanya secara umum adalah untuk mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Itu ya tujuan utamanya. Kemudian berikutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Apa saja ancaman di bidang ekonomi? Yang paling mudah adalah pengaruh globalisasi. Jadi sebetulnya dengan adanya globalisasi ini bisa jadi hal positif untuk kita, bisa jadi hal negatif pula untuk kita, bergantung kepada bagaimana cara kita menyikapi adanya globalisasi. Sebagai contoh gini, dengan adanya globalisasi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan, satu pasar. Jadi semua negara-negara yang merdeka ini boleh melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun, tentunya kegiatan ekonomi dan perdagangan yang legal seperti itu. Dan dampak positifnya adalah kita mampu bersaing dengan negara lain. Kita bisa memperkenalkan berbagai macam produk negara kita kepada negara tetangga. Nah, itu positifnya. Tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk negara kita. Karena apa? Apabila kita tidak siap dengan globalisasi, dengan pasar internasional, maka kita akan tergerus atau kita akan tertinggal dari negara lain. Itu. Kemudian dengan adanya globalisasi atau perekonomian internasional, perdagangan internasional, ini mempermudah negara lain untuk berinvestasi, begitu juga sebaliknya seperti itu. Hanya yang harus kita pahami dengan adanya globalisasi, perdagangan internasional, meningkatnya ekspor dan impor, kita harus tetap mencintai produk dalam negeri, gitu ya. Karena sebagian besar produk kita ini adalah didatangkan, dibuat atau berasal dari Cina. So, kalau kalian lihat berbagai macam perabotan kita yang ada di rumah atau alat-alat elektronik kita, itu hampir sebagian besar buatan dari negara lain atau dalam hal ini adalah khususnya Cina, seperti itu ya. Bahkan Cina ini menguasai pasar perdagangan internasional masih sampai pada saat ini, seperti itu ya. Nah,
Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi, ada poin-poinnya ya, nanti kalian bisa baca. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa dengan adanya barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan internasional tadi bebas ya, hal ini bisa saja semakin membuat barang-barang lokal tertinggal atau kalah bersaing seperti itu. Ini yang berbahaya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Ini juga amat berbahaya andai kata kita tidak memiliki potensi yang baik, kontrol yang baik terhadap perekonomian, baik yang perekonomian yang sifatnya mikro sampai kepada yang makro. Berikutnya adalah timbulnya kesenjangan sosial atau perbedaan kelas sosial dari adanya persaingan bebas. Menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Ya tadi, yang menang adalah pihak yang kuat, yang mampu bersaing. Nah, yang kalah adalah pihak yang tidak mampu bersaing. Sebagai contoh, begitu banyak UKM kita atau usaha mikro menengah kita ya, UMKM kita, yang gulung tikar ditambah dengan situasi pandemi saat ini. Kenapa? Karena tidak mampu bersaing, modal kurang, daya jual juga semakin menurun. Kemudian ada sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang. Nah, kemudian harapannya di situasi pandemi seperti ini, pemerintah kan memberikan begitu banyak bantuan ya, walaupun sebetulnya bantuan itu juga hutang pemerintah terhadap negara lain yang sebetulnya sejatinya itu juga akan menjadi tanggungan kita, walaupun dengan judul diberi bantuan seperti itu, karena pasti suatu saat harus dibayar. Ya. Dengan adanya bantuan, misalkan contoh bantuan UMKM, bantuan COVID, nah ini harusnya dipergunakan oleh masyarakat, oleh rakyat untuk membangun sektor ekonomi supaya misalkan orang-orang yang di PHK tetap bisa berusaha, tetap bisa mendirikan suatu kegiatan yang bisa lingkungan gitu. Oke, terima kasih. Nanti kita bahas kembali lebih rinci ya mengenai globalisasi atau mengenai di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baru nanti kita oke. Orang yang sudah gabung di sini, mohon maaf hari ini banyak kendala. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang kemerdekaan Indonesia ini didasarkan karena kekalahan Jepang terhadap sekutu yang dicirikan oleh kemarin pengeboman di wilayah Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah dari situ Jepang rasa sudah semakin hancur. Di sini maaf ya banyak suara anak-anak. Suara ibu jelas ya. Nah faktor utama yang membuat kekalahan Jepang itu adalah tadi pengeboman di wilayah tadi ya, mengakibatkan banyak sekali kerusakan fisik, kemudian banyak sekali warga-warga Jepang yang meninggal, kemudian kalaupun mereka selamat dari peristiwa tersebut itu merupakan sebuah trauma yang amat sangat besar. Ya. Nah, di sini Indonesia ini melihat peluang Indonesia ini bisa lepas dari penjajahan Jepang, ya melihat peluang tersebut. Ya, di sini Indonesia mulai yang namanya memikirkan bagaimana caranya kita bisa merdeka.
ya. Nah, kemudian karena Jepang itu sudah terpojok dan sudah mengalami kekalahan, akhirnya Jepang juga menjanjikan ke Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Nah, ya. Nah, di sini agar meyakinkan warga Indonesia kalau Jepang ini akan benar-benar memberikan kemerdekaannya, di sini Jepang membuat sebuah badan penyelidik kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai atau yang kita sebut dengan BPUPKI. Ya, BPUPKI ini merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu bukti real Jepang bahwa ingin memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah, di sini tugas BPUPKI itu adalah menyelidiki dan menyusun kelengkapan sebuah negara, antara lain menyusun dasar negara dan undang-undang dasar. Ya, ini adalah tugas BPUPKI. Jadi BPUPKI ini adalah badan yang dibuat oleh Jepang. Ya, kemudian BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan memulai sidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di sini diketuai oleh Rajiman Widioningrat. Itu ya. Nah, kemudian di sini apa sih yang dihasilkan selama rapat kemarin dari tanggal 29 sampai dengan 1 Juni. Di sini yang pertama adalah menghasilkan Piagam Jakarta. Ya, kalau sekarang kita sebut dengan Pancasila, namun ada perbedaan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila, yaitu adalah pada sila pertama. Ya, sila pertama. Ada yang bisa ngasih tahu nggak apa sih bedanya Piagam Jakarta sama Pancasila? Ibu udah ngasih clue, bedanya ada di sila yang pertama. Ada yang tahu? Dalam Piagam Jakarta, sila pertama ini melaksanakan syariat Islam. Ya. Kalau misalkan yang sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang membedakan. Jadi kenapa dirubah? Karena Indonesia ini agamanya tidak hanya Islam. Ya, Indonesia ini agamanya tidak hanya Islam, tapi berbagai suku, berbagai agama itu ada di Indonesia. Ya. Kemudian selanjutnya hasil rapatnya ini menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu menyelesaikan tugasnya, setelah BPUPKI ini menyelesaikan tugasnya, kemudian dibubarkan, diganti lagi dengan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Ikai. Ya, atau yang kita sebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, dan di sini diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian diwakili oleh Muhammad Hatta. Nah, di sini juga di dalam PPKI ini ada 21 anggota ya, 21 anggota. Nah, ini ya. Ini senang banget ya, menjadi sebuah peluang besar untuk Indonesia bebas dari yang namanya belenggu tekanan negara lain menjajah kita. Ya. Selanjutnya, PPKI ini diundang ke Dalat di Vietnam. Ya. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, di sini ketua dari PPKI dan wakilnya diundang oleh Jenderal Terauchi Haichi, yaitu adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Ya. Kemudian ketiga pimpinan ini didampingi oleh wakil pemerintahan Jepang, yaitu adalah Letkol Nomura, kemudian Kapten Miyoshi, dan Kapten Masaki. Kemudian apa saja sih yang dilakukan di Dalat? Nah, di sini ada pertemuan antara Terauchi, kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945 pada jam 10 pagi waktu setempat, bukan waktu Indonesia bagian barat.
ya, tapi waktu setempat yang di Dalat. Ya, kemudian inti pembicaraannya itu adalah Jepang ingin menyerahkan urusan kemerdekaannya pada PPKI, menyangkut tentang segala persiapan dan waktunya. Ya, di sini. Jadi Terauchi mengundang anggota BPUPKI, yaitu adalah ketua dan wakil. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945 pada jam 10 membicarakan tentang kemerdekaan, segala persiapannya dan waktunya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1905 rombongan tadi, yaitu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, ini datang lagi ke Indonesia. Ya, udah pulang. Jadi cuma 3 hari di sana. Nah, di sini kalau kalian baca disambut oleh Gunseikan atau pemimpin angkatan darat, yaitu Jenderal Yamamoto. Nah, ini fotonya. Fotonya ngeblur ya, udah foto lama ini. Selanjutnya, kenapa adanya peristiwa Rengas Dengklok? Sekembalinya rombongan dari Dalat, ini jadi sebenarnya inti dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah berbeda pemahaman, ya, antara golongan muda dengan golongan tua. Ya, beda pemahaman antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda ingin mendesak Indonesia agar cepat melaksanakan kemerdekaannya. Tapi golongan tua inginnya nanti dulu untuk dikaji ulang kembali, untuk disiapkan kembali. Jadi adanya perbedaan keyakinan antara golongan muda dan golongan tua. Di sini golongan mudanya ada beberapa orang, dari yang namanya Sukarni, kemudian Hairul Saleh, kemudian Yusuf Kunto, kemudian Dr. Muwardi, kemudian ada Sudan Kosinggih, ada Wikana, ada Sayuti Melik, kemudian ada Sudro, ada Bindia, kemudian Johar Nur, Kusmandar, Sabadio, Subianto, Marsono, ada Malik, dan Arman Syah. Nggak ada Irwan Syah, Arman Syah. Ya. Nah, itu adalah golongan-golongan muda yang mendesak, ayo cepat Indonesia harus merdeka, mumpung Jepang sedang mengalami kekalahan. Ya. Dan tidak boleh ada sama sekali campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Itu pengennya golongan-golongan muda. Ya. Nah, kalau kalian baca di sini, sekembalinya rombongan dari Dalat, para pimpinan PPKI mendapatkan desakan dari golongan muda yang menginginkan proklamasi segera dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, garis bawahi tanpa campur tangan Jepang. Kita merdeka atas memang memang kita memang harus sudah merdeka, bukan dari belas kasihan orang Jepang. Nggak mau golongan muda itu seperti itu tuh nggak mau. Ya. Kemudian mereka telah menerima kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, dalam masa ini, kalau misalkan kalian ingat lagi materi-materi sebelumnya, itu tidak boleh warga Indonesia itu mendengarkan radio, nggak boleh sama sekali. Karena apa? Ketika kalau misalkan warga-warga Indonesia itu mendengarkan radio, maka mereka akan tahu bahwa Jepang ini sebenarnya sudah kalah oleh Sekutu. Ya, jadi semua stasiun radio itu semuanya sudah diblokir. Tapi alhamdulillahnya beberapa tokoh ini bisa mendengarkan radio gelap. Ya, jadi mereka tahu informasi kalau sebenarnya Jepang itu sudah menyerah. Nah, kemudian golongan tua ini anggotanya itu adalah Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian ada pengurus BPUPKI, dan selanjutnya ada bukan pengurus, maksudnya PPKI, ya, PPKI. Karena BPUPKI tadi kan sudah dibubarkan diganti dengan PPKI. Itu adalah golongan-golongan tua. Ya. Ini adalah fotonya.
ini penyambutan tadi, Soekarno dan Muhammad Hatta datang kembali lagi ke Indonesia, disambut ya oleh Angkatan Darat. Ini penyambutannya. Nah, di sini golongan muda ini gagal meyakinkan golongan tua. Akhirnya sepakat dalam rapat mereka di Jalan Cikini 71, Jakarta untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Ya, karena tadi ya kan ada berbeda keyakinan tuh. Orang muda pengennya cepet-cepet merdeka, kalau orang tuanya nanti tunggu dulu, harus dirapatkan dulu. Nah, akhirnya karena golongan muda ini gagal meyakinkan golongan tua, kemudian mereka akhirnya menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Ya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 6:10 mereka melakukan aksinya dengan menculik ya dua tokoh PPKI tersebut, yakni adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kalau misalkan kalian nanya Rengas Dengklok di mana sih? Rengas Dengklok itu adalah di Karawang, Jawa Barat. Ya, kemudian penculikan ini dipimpin oleh Singgih, yaitu adalah seorang perwira peta dari Jakarta, dan beberapa tokoh muda seperti Sucipto, Sukarni, dan Yusuf Kunto. Nah, paham ya? Jadi awalnya itu seperti itu peristiwa Rengas Dengklok. Sebenarnya itu bukan aksi menculik, tapi lebih ke mengamankan dua tokoh besar di Indonesia agar terhindar dari pengaruh Jepang. Ya, sebenarnya bukan menculik, tapi lebih ke mengamankan. Ya. Nah, selanjutnya di sini sesampainya di Rengas Dengklok, rombongan ini diserahkan kepada pimpinan peta Rengas Dengklok Subeno. Ya, kemudian rombongan pertamanya ditempatkan di rumah Subeno, tetapi ini takut nanti orang-orang ini akan curiga, gitu ya. Akan curiga kalau misalkan ada dua tokoh yang sedang diamankan di sini. Jadi mereka dipindahkan ke rumah Gyau Isiong. Ya. Jadi mereka dari tadinya di rumah Subeno, kemudian dipindahkan lagi ke rumah Gyau Isiong. Ya, kemudian di Rengas Dengklok ini ternyata sudah terjadi yang namanya kudeta. Ya, ada pimpinan Jepang di sana. Ini dibuktikan dengan adanya ditawannya petinggi Jepang, Wedana, Mitsui, dan staf-stafnya, atau dengan para pembantu-pembantunya. Nah, ini kondisi rumahnya ya. Kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Ini kita masih lanjut. Nah, akhirnya pada saat ini siapa yang telah meyakinkan golongan-golongan muda tadi itu adalah Ahmad Subarjo dan Kaigun, itu dari Angkatan Laut, meyakinkan merupakan anggota PPKI juga, meyakinkan golongan muda ini untuk mengambil lagi yang namanya Soekarno-Hatta. Ya. Untuk mengambil lagi Soekarno-Hatta. Jadi yang tadinya diamankan oleh golongan muda, kemudian si yang namanya Ahmad Subarjo ya kemudian ini bisa meyakinkan dari golongan tua, bisa meyakinkan golongan-golongan muda untuk membawa lagi Soekarno dan Hatta, dan berjanji dengan jaminan taruhan nyawanya bahwa proklamasi ini akan paling lambat dilaksanakan besok 17 Agustus 1945. Ya, yang tadinya diamankan oleh diamankan oleh golongan muda, kemudian akhirnya golongan tua ini meyakinkan kembali pada golongan muda bahwa ini loh paling lambat akan dilaksanakan proklamasi itu besok tanggal 17 Agustus 1945. Tenang, nggak akan ngaret lagi. Gitu ya.
Nah, akhirnya sekembalinya dari Rengas Dengklok, rombongan langsung dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini merupakan seorang jenderal angkatan laut Jepang yang mendukung dan menjamin kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Jadi di sini tuh ada perbedaan antara golongan muda dengan golongan tua tadi tuh bentrok, nggak satu tujuan, nggak satu apa namanya, nggak satu pikiran gitu. Mungkin karena memang golongan muda berambisi, kita nih mumpung lagi Jepangnya mumpung lagi kalah nih, ayo cepetan gitu. Kalau misalkan golongan-golongan tua ini kan memang sudah ada BPKI, udah ada perencanaan, kemudian udah dibangun udah dibentuk juga yang namanya panitia pelaksanaan, jadi lebih matang. Ya. Nah, pada malam itu juga langsung para pimpinan ini menghadap kepala pemerintahan Maijen Nishimura untuk menjajaki sikapnya, ya. Kemudian tapi Nishimura ini tidak mengizinkan adanya proklamasi, ya, karena takut disalahkan oleh sekutu. Ya, sebenarnya agak complicated ya. Nah, kemudian di sini maka didapat kesimpulan bahwa proklamasi memang harus dilaksanakan sendiri lepas dari pengaruh Jepang. Tadi sih itu mereka ini masih izin istilahnya ya, masih izin. Bagaimana kalau misalkan kami mengadakan proklamasi? Ya, yang namanya musuh itu tidak pernah mau kalah begitu saja kepada lawannya kan, harga diri kan. Nah, maka dari sini diambil kesimpulan bahwa proklamasi memang harus dilaksanakan tanpa pengaruh dari Jepang. Nah, selanjutnya di sini pada malam itu juga langsung pada pukul 23 jam 11 malam ini diadakan musyawarah mengenai penyusunan naskah proklamasi. Nah, di sini yang hadir itu adalah PPKI, tadi panitia pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokoh dari golongan muda. Yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, sekitar kurang lebih ada 30 orang jumlah totalnya. Nah, di sini naskah ini disusun oleh 3 orang, yaitu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, bertempat di ruang makan rumah Maeda. Yang lain berada di ruang depan. Jadi nggak semuanya ikutan musyawarah, ya nggak semuanya. Tapi naskahnya hanya disusun oleh 3 orang itu. Nah, ini rumah Laksamana Maeda. Ya, rumahnya. Alhamdulillah ya zaman dulu udah ada kamera, jadi masih kita itu masih dapat dokumenternya itu masih ada gitu ya. Nah, di sini ini adalah ruang makan tadi ya, yang untuk merumuskan bagaimana sih naskahnya nanti isi dari proklamasi tersebut. Ini merupakan ini juga tadi ya, musyawarah. Dulu masih pakai mesin tik ya, belum ada laptop, jadi masih pakai mesin tik. Mesin tiknya juga yang ketik nanti gredek ke kanan, balikin lagi, itu masih mesin tik yang jadul banget. Kalian pernah ngalamin nggak yang namanya pakai mesin tik kayak gini? Udah enggak ya? Kayaknya udah nggak tahu ya mesin tik yang kayak gini ya. Kalian udah dari kecilnya udah taunya ada komputer ya, kemudian sekarang laptop. Nah, di sini dalam penyusunannya 3 orang tadi, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo ini, yang awalnya ini merupakan adalah Piagam Jakarta tadi sebelum dirubah ke Pancasila. Ya, nah di sini kalimat pertamanya itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat keduanya ini adalah usulan dari Muhammad Hatta, yang tadi usulan dari Subarjo. Kemudian kalimat keduanya adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian Soekarno bertugas menulis kedua konsep tersebut. Ini isinya seperti ini. Ya, masih tulisan tangan. Malah masih ada yang dicoret di sini. Tuh ya, belum ada tip X sih.
masih dicoret sini. Setelah konsep tersebut jadi, lalu dibawa ke ruang depan untuk dimusyawarahkan kembali dari tiga orang tersebut, Muhammad Hatta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo. Setelah merumuskan teks tersebut, kemudian dimusyawarahkan lagi ke depan bersama golongan-golongan muda dan PPKI. Kemudian timbullah masalah tentang siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Nah, atas usulan Soekarno ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno itu siapa? Soekarno ini adalah dari golongan muda. Ya. Nah, udah dibikin-bikin, siapa yang menandatangan gitu ya. Akhirnya mereka sepakat bahwa kenapa kalau misalkan yang ditandatangani ini adalah Soekarno Hatta, kemudian atas nama bangsa Indonesia. Jadi sudah mewakili seluruh warga di Indonesia. Nah, kemudian setelah tadi rumusan itu selesai, naskah itu sudah selesai, naskah tersebut diketik. Nah, diketik ini oleh Sayuti Melik. Nah, di sini ada perubahan seperti kata tempoe, ya diganti dengan tempoe. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Juga penulisan tanggalnya menggunakan tanggal Showa atau penanggalan Jepang. Ya. Kemudian naskah ini diketik disebut sebagai naskah yang otentik. Ini bukti real. Ya, bukti real. Kalau Indonesia ini adalah, ini adalah naskah proklamasi. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun berapa itu? Ya, 45 sih. Cuma kayak 03 ya tulisannya ya. Tahun ya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Nah, ini naskah proklamasi. Nah, naskah kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, kemudian perumusannya sampai penandatangannya ini baru selesai sekitar pukul 4 subuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi mereka ini nggak tidur, begadang. Kemudian diputuskan saat itu juga bahwa proklamasi ini akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ya. Ini adalah momen-momen ketika Soekarno membacakan teks proklamasinya. Nah, ini adalah pertama kali pengibaran bendera merah putih. Nah, ini Soekarno. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu udah telat banyak. Nggak ada? Paham? Ya. Ini baru selesai sampai ini ya. Sampai perumusan teks proklamasi, nanti akan dibahas lagi, yaitu adalah detik-detik proklamasi. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Ketemu lagi di minggu depan, masih daring. Nah, nanti kalian tugasnya jangan lupa seperti biasa membuat bagan atau peta konsep. Ya, membuat peta konsep yang ini adalah khusus terjadinya Rengas Dengklok. Ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu nih suaranya nih. Ini komputernya ada sedikit trouble. Minta masukannya. Tes, 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 tes. Oh, no. Testing, testing. Oke. Ya, minta masukannya barangkali ada yang sudah on nih. Ini saya di komputernya bermasalah. Ini komputernya ada sedikit trouble. Ya, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Iya. Nah, baik kalau sudah, saya ada ini. Ini ada beberapa programnya nggak bisa jalan, termasuk expand-nya ini nggak jalan ya. Jadi saya pakai manual aja ya, manual tapi nggak bisa saya nulis nih. Kita buka halaman fisika 2 ya. Sebentar ini, whiteboard-nya saya lepas dulu. Sebentar dulu nih. Ya, fisika 2 ya. Kelihatan nggak? Ini mungkin jaringannya atau apanya ini ya. Saya ada sedikit masalah ini. Kita buka halaman tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kalau nggak salah bunyi kemarin kan sudah di bahasan tentang efek Doppler ya. Percobaan kan di halaman 226 ya, 226. Nah, saya coba pakai apa ya? Saya share, coba sebentar ya, saya buka ini dulu. Saya share dulu. Ini pakai pen coba ya. Pakai pen juga nggak jalan nih. Oh ada. Oke. Pen coba pen. Ya, saya coba. Oh ya. Sebentar, sesnya. Oh ya. Terus. Ini. Bentar. Nah ini saya coba pakai ini biar jalannya. Ya. Kelihatan nggak gambarnya putih? Ada di situ programnya pen ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini saya suaranya, coba kalian ngomong, saya ini suaranya kecil banget ya. Cek.
kalian coba ngomong barangkali ini. Saya kok nggak kedengeran sama sekali. Ini nggak ada pengaturnya, bukan masalahnya sih. Ini volume sudah full. Ya. Oke ya, yang penting suara saya kedengaran ya. Jelas nggak? Jelas ya? Nah, ini terpaksa nih harus ini udah ini. Oke. Saya mulai, kalian mengenal ada, kita mulai dari intensitas dan taraf intensitas bunyi. Ya. Jadi kita mulai di intensitas dan taraf intensitas. Intensitas. Ini jadi bahasanya intensitas bunyi ya. Ya, dan satu lagi, kita ada dua ya. Taraf intensitas bunyi. Taruh sebentar. Taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Ini kaku ya karena jarang pegang pulpen. Nah. Jadi bahasan kita ini yang pertama ini, yang kedua ini ya, yang ada bintang 2. Kita bintang 1 dulu ya. Kita di dalam intensitas bunyi. Jadi intensitas bunyi itu kita simbolkan dengan tanda I besar. Apa sih yang namanya intensitas bunyi? Intensitas bunyi ini adalah daya yang dikeluarkan tiap satu satuan luas. Jadi daya mana? Daya dalam ini adalah daya bunyi ya. Jadi kalau kalian mendengar suatu bunyi itu mengandung daya. Biasanya itu dinyatakan daya itu adalah watt ya. P ini adalah daya. Daya ini satuannya watt atau singkat W besar ya. Satuannya watt. Sedang A itu adalah luas. Satuannya adalah meter persegi. Sehingga intensitas ini memiliki satuan apa? Satuannya adalah W per M kuadrat. Watt per meter kuadrat ini ya, daya ini. Jadi kalau kalian mendengarkan suara yang lirih, suara yang besar, nah semakin besar suaranya itu maka dayanya akan semakin bertambah besar. Nah ini yang merupakan sebagai intensitas. Nah sebelum saya masuk ke apa itu intensitas selanjutnya, kita tinjau lagi tentang dayanya. Daya itu adalah energi per detik ya. Daya adalah energi per detik. Jadi ini adalah energi ya. Kalau yang ini adalah waktu. Waktu dalam hal ini satuannya adalah second. Ya. Paham ya? Nah, intensitas yang memiliki satuan tadi apa? Satuannya watt per meter persegi ini ada batas pendengaran ambang ya. Ada batas pendengaran ambang. Jadi ada intensitas ambang kita sebut ya. Intensitas ambang itu ya, yang intensitas ambang itu adalah intensitas yang terdengar oleh manusia. Jadi tak terdengarnya itu apa ya, kayak apa, semacam sayup-sayup gitu antara tak terdengar dan terdengar gitu. Antara ada dan tiada daripada suara. Contohnya desiran angin. Nah, intensitas ambang saya simbolkan sebagai I0 itu adalah sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya, karena ini satuan daripada intensitas. Ini adalah yang terdengar. Ya. Nah, boleh juga intensitas itu kita nyatakan dalam tadi energi per detik tadi atau daya. Daya boleh kalian tulis P ya. A-nya itu adalah
luas bola. Ya. Jadi luas bola ini adalah luas di suatu ruangan gitu. Misalkan dalam suatu ruangan luasnya berapa ya. Ini adalah luas bola 4 pi r kuadrat. Jadi ini kita tulis boleh menggunakan dengan 4 pi r kuadrat. Kuadrat. Tuh. Nah, intensitas dari suatu dari suatu tempat ke tempat lain itu berbeda. Saya ambil contoh, misalnya saya sedang mengajar di depan kelas. Kemudian di depan kelas ini, saya itu ngomong atau memberi penjelasan. Nah, ya maaf ya tadi ada kendala di jaringan ya di sekolahnya ini jaringannya bermasalah. Kita masuk lagi ya. Ya silakan masuk lagi. Kita sampai ada saya lanjut lagi ya. Ya, maaf. Saya lanjut lagi ya. Checking. Ya. Jadi tadi saya mencontohkan kalau misalkan saya sedang mengajar di depan kelas ya. Kemudian saya sebagai penghasil suara atau sumber suara. Nah, sumber suaranya ini adalah memiliki daya sebesar P ya. Katakan di sini dayanya adalah P. Saya mengeluarkan suara ini, kadang suaranya keras, kadang suaranya lembut ya. Ini berbeda, otomatis memiliki daya yang berbeda. Nah, kemudian yang terdengar oleh bangku yang ada di depan itu tak akan terdengar jelas sekali. Tapi bangku yang ada di belakang terdengarnya kecil. Ya, terdengarnya kecil. Nah, ini untuk mencari berapa intensitas bunyi pada jarak yang ada duduk di depan dan intensitas bunyi yang ada di tempat duduk yang ada di belakang ya. Kita menggunakan persamaan ini ya. Saya ambil contoh. I1 per I2. Pakai perbandingan aja ya. Nanti ini adalah sebesar R2 kuadrat per R1 kuadrat. Rumus ini ya, saya ambil dari persamaan ini. Ya. Saya tulis lagi ya ininya. Mana ini? Nah, rumus ini
T1 per T per T I1 per E2, I2 sama R2 per R1. Nah, dari persamaan ini boleh kita tulis persamaannya menggunakan persamaan I1 dikali R1 kuadrat adalah I2 R2 kuadrat. Nah, itu I2 I1 kali R1 kuadrat, kemudian I2 dikali R2 kuadrat. Nah, itu sekelumit sedikit aja, kita intensitas bunyi karena waktunya ini dikejar-kejar juga. Silakan di screenshot dulu, saya mau ke halaman selanjutnya ini. Di screenshot aja dulu. Saya mau ke halaman selanjutnya. Ya. Saya masuk ke halaman selanjutnya ya. Ntar dulu, saya ini tadi intensitas. Ya. Nah, sekarang di halaman selanjutnya kita bahas adalah taraf intensitas. Taraf intensitas. Nah, bunyi ya, terutama bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi ini disimbolkan dengan TI. Ya, saya langsung aja rumusnya ya. Besarnya TI ini adalah 10 log daripada I per I0. Ya, saya jelasin ya. TI ini kita sebut tadi taraf intensitas. Satuannya biasanya dinyatakan dalam Weber. Satuannya dinyatakan dalam bel. Ya, dinyatakan dalam bel. Ya, biasanya kita menyatakan ini dari kata Graham Bell. Kemudian I dan I0, maaf, sebentar saya. Desibel ya. Kita nyatakan dalam desibel ya. Desibel disingkat dB. dB ini dari desi. Desi itu apa? 1/10 ya. Kalau 1/100 namanya senti ya. Kalau 1/1000 namanya mili. Kalau 1/10 namanya desibel. Nah, karena di sini satuannya itu kecil dalam desibel, maka ini kita tambahkan dengan angka 10. Log itu dari kata logaritma. I intensitas yang terdengar, intensitas I adalah intensitas yang terdengar. Kemudian I0 itu yang kita sebut sebagai intensitas ambang, besarnya adalah 10⁻12 watt per meter kuadrat. Ya. Nah, ini daripada per meter kuadrat. Ini
umum ya. Kemana? Ngerungsing ya. Gak limit. Iya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana.
Suara ibu jelas enggak? Jelas, jelas. Terus ya, kemarin teh sampai mana pas minggu kapan ya? Beberapa minggu yang lalu. Materinya sampai mana? Jelas, Bu. Materi minggu lalu sampai mana? Materi minggu lalu. Autobiografi. Biografi. Udah semua ya itu teh ya, kalau nggak salah mah. Struktur teks biografi udah belum? Udah, Udah Bu. ya. Udah ya. Udah. Catatannya ada? Ada. Hmm. Ada, Bu. Ada, syukur kalau ada. Ntar dulu. Di layar kalian udah muncul tulisan. Muncul. Nah, Ya, Bu. di dia ya contoh biografi ya, biografi Sunda. Biografi saha cenah ieu teh? Dewi. Jelas nggak sih? Dewi Kekecilan. Sartika. Jelas. Ya Raden. Ya Dewi Raden Dewi. Sartika, jelas Bu. Ya jelas ya. Nah, coba kalian lihat materi di buku kalian tentang struktur teks biografi. Udah dibuka? Coba disebutkan struktur teks biografi aya naon. Dibuka, isi, Ya, pamungkas. pamungkas. Buka isi pamungkas ya. Jadi ya udah tos aya contoh biografi. Coba kuhidap oleh kalian dianalisis ya. Dianalisis mana anu disebut dibuka, isi jeung pamungkas. Coba dianalisis. Kan bubuka teh ngawanuhkeun tuh memperkenalkan tokoh secara umum ya. Ini biar kelihatan. Nanti kalian sebutkan paragrafnya. Terus bagian isi mengenai tempat tanggal lahir dan kehidupan zaman kecil, terus mengenai pengalaman sekolah, terus mengenai pengalaman dalam bidang organisasi atau pekerjaan, mengenai pengalaman kerja ya. Coba kalian sebutkan paragraf keberapanya ya. Udah? Udah belum?
Gimana, udah belum? San pada ngajawab bagian buka. Sebutkan namanya. Ini pada ada nggak sih? Ada, Bu. Udah dianalisis belum? Udah. Sok, Udah, Bu buka paragraf sabaraha Kaiji pertama. Bu. Cahaya mau jawab. Nursofa, Bu. Oh iya. Paragraf kahiji nyata nerangkeun secara umum. Terus bagian esi Paragraf kedua. sampai paragraf sabaraha. Burem, Bu. Burem. Jelas nggak? Tergambarnya di delete aja ya, biar nggak boros tempat. Jelas? Si paragraf 2 sampai ya ini Paragraf 11. 1, 2, 3. Benar ya. Ini yang hijau buka. Terus merah isi akhir. Pamungkas. Nah, pink pamungkas ya. Tadi kan di teh ngabahas ngenaan tempat yang ditimang salahir, tempat asalnya di mana di Santika teh. Tempat tanggal lahirnya di mana? Bandung. Ya. Bandung. 22 Desember 1964. Ya, di Bandung tanggal 22 Desember 1884. Terus sekolahnya di mana? Sekolahnya
Sekolahnya tuh dijelaskan ya. Cuman disebutkan kelas 6 itu masih kelas 1, terus Ulin di kelas 2B ya. Pengalaman di bidang organisasi kan aku coba. Pengalaman pokok di bidang organisasi ayah tadi dia. Jadi yang Bu Dewi yang deket sekolah atau tempatnya nyambung nih. Suaranya dengar. Aduh ya. Iya, dari kamu sering banget ya. Nyala lagi nih. Nyala mati lagi. Ya kuat tuh. Halo? Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Ada suara ibunya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Iya. Iya, Bu. Kedengeran nggak suara ibunya? Kedengeran, Bu.
Iya, Kedengeran, Bu. mohon maaf ya tadi biasa internetnya gangguan ya. Tadi sampai analisis ya. Analisis berdasarkan struktur teks biografi. Nah, berhubung untuk materi biografi belum ada tugas satupun, jadi Ibu pengen kalian membuat contoh biografi. Ini bisa lihat di internet. Toh yang kalian senangi ya, siapa aja. Tapi kalau bisa kan ini yang Ibu contohin mah rada-rada kurang lengkap ya. Jadi kalian cari yang lengkap ya. Terus satu lagi tugasnya itu ini autobiografi. Berarti 2 ya tugasnya ya. Ditulis apa diketik? Ini ya tugasnya ya. 2. Membuat teks biografi, membuat teks autobiografi. Nah, yang ini udah ada pertanyaan? Ditulis Ada apa pertanyaan diketik? enggak? Ini muncul enggak sih? Belum, Bu. Nggak muncul, Bu. Belum muncul. Nggak muncul, Oh, Bu. iya. Iya, Bu, Belum gak bisa. muncul. Aduh, belum muncul, Bu. Ada muncul? Udah, Bu. Iya, Bu. Udah. Ya. Jadi tugasnya biografi dan autobiografi. Kalau biografi diketik, kalau yang autobiografi ditulis tangan. Nanti dikumpulkannya boleh dicoba dulu di classroom ya. Kemudian di classroom juga. Ada tanggal 6. Udah jelas? Ini barangkali ada sok di screenshot ya, boleh. Tadi juga berapa orang sih yang masuk? Yang masuk ini yang masuk kelas cuman 54 orang ya. Jadi mohon ke teman-teman yang masuk infokan di grup tugasnya apa ya, hari ini tugasnya apa ya. Paham? Paham? Halo? Iya, Ibu minta bantuannya ya. Soalnya ini sedikitan banget yang masuknya. Ya. Terima kasih ya buat kalian yang selalu hadir gitu, yang masih semangat
masuk kelas misalkan ya. Ntar ibu mau download dulu absennya ya. Iya, Bu. Sebentar. Nggak ada pertanyaan atau barangkali ada pertanyaan? Bu, oke. Jelas, Bu. Sesa, suaranya kurang keras, Sesa. Iya, Bu. Yang membuat teks autobiografi itu di kertas folio atau di buku tulis saja, Bu? Di ini aja, di kertas folio aja. Atau enggak kalau lebih bagus folio itu atau, Bu? aja di kertas apa sih? Jangan di kertas bergaris kalau bisa mah. Di A4 atau F4 aja. F4, Bu. Kalau HVS boleh nggak, Bu? HVS boleh, nggak apa-apa. Nanti boleh dikasih foto, berarti jangan lupa ya. Nanti dikasih foto terus di garis pinggir biar rapi, tulisannya yang rapi ya. Boleh pulpennya warna-warni juga nggak apa-apa. Yang autobiografi ya, kalau yang biografi mah kan di print ya itu mah kayak gitu. Pokoknya yang autobiografi di garis pinggir jangan lupa dikasih foto, tulisan yang rapi ya. Terus boleh dihias-hias. Fotonya bebas aja, nggak harus formal, nggak apa-apa. Ini kan untuk pelatihan ya ini mah. Ya, minggu depan soalnya udah mau pindah materi ibunya, jadi biar ada nilai buat materi biografi ya. Ada lagi pertanyaan? Berarti yang teks biografinya dalam bentuk PDF ya, Bu ya? Iya. Ya, dalam PDF. Iya, Bu. Ya, nanti dikirimin ke ibunya PDF ya. Diulangi lagi ya, yang teks biografi mah nanti ngumpulinnya dalam bentuk PDF. Terus kalau yang autobiografi berarti foto sama kalian ya, foto dikirimin ke ibu gitu. Terus yang autobiografi sama yang biografi juga ada fotonya ya, jangan lupa. Biografi atau biografi ada fotonya, cuman kalau yang autobiografi tulisannya jangan lupa rapi, terus boleh dikreasi sesuka hati kalian, yang penting bagus aja. Udah ya, cukup ya. Itu mungkin ya yang bisa ibu sampaikan. Oh ini udah nama orang jadi 65, perasaan 54. Ntar download lagi absennya ya, biarpun baru masuk. Kita lihat sebenarnya belum ini. Ya, udah ya. Itu mohon ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kak. Waalaikumsalam. Kaktus.